Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar paman-paman di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya hari ini ya paman ya. Alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 26 November 2024. Ini saya punya kesempatan lagi paman buat bikin video masih tentang asah ya. Nah, insya Allah hari ini saya mau coba berbicara sedikit tentang anatomi pisau ya paman. Kebetulan ini erat kaitannya juga sama kegiatan kita dalam mengasah karena jujur saja paman, kalau paman pengalaman mengasah, paman punya banyak pisau, banyak bilah gitu ya, bukan hanya butcher knife, bukan hanya outdoor knife, bukan hanya carving knife. Kalau paman punya banyak jenis pisau, itu dia banyak sekali jenis matanya, dan itu nanti akan pengaruh ke ya berbeda juga cara kita dalam mengasahnya, teknik mengasahnya dan lain-lain. Ya, tapi saya nggak spesifik berbicara tentang teknik mengasah yang ini, teknik mengasah yang ini, teknik mengasah yang ini, tidak. Tapi kali ini saya hanya mau berbicara tentang beberapa macam jenis bevel ya, terutama jenis mata pisau yang saya punya, dan sedikit saya jelaskan tentang perbedaan bahwa nanti cara mengasahnya pun berbeda. Sekalian saya nunjukin beberapa jenis mata pisau tersebut. Oke paman ya. Nah, ini ada beberapa pisau di sini sudah saya kumpulin ya. Saya pengen jelasinnya satu-satu ya. Tentunya kita coba. Saya cek dulu sebentar mic saya. Alhamdulillah nyala ya, kameranya aman insyaallah. Ya, kita lanjut. Ya, bismillah paman. Ini saya mulai dari misalnya pisau dapur atau pisau sembelih deh, dalam hal ini ya pisau butcher. Paman-paman kebetulan di komunitas sekarang saya banyak teman yang dari komunitas butcher ya. Walaupun sebenarnya saya itu penghobi pisau dari dulu, banyak sekali jenis yang saya koleksi. Misalnya pisau outdoor, ini pisau raut, pisau carving, ada kapak, ada macam-macamnya. Ini kita jelasin sedikit-sedikit. Terakhir ini saya banyak teman dari teman-teman yang punya pisau butcher atau pisau sembelih. Oke, misal kita kasih contoh Victorinox ini. Oke, kita mulai ya paman ya. Victorinox ini seperti paman sudah tahu ya, dia flat dari atas sampai ke sini. Bukan flat ya, maksudnya ya istilahnya gini, istilahnya dia rata, nggak ada grinding lain dari atas sampai ke sini. Terus dia ada micro V bevelnya di sini. Ya walaupun yang atas ini dia taper ya paman, yang ngecil ke bawah. Jadi ini kita sebut micro V bevel. Sambil saya jelaskan, saya gambarkan kepada paman. Ini yang pertama. Saya coba jelaskannya mungkin sebentar ya. Saya bersihin dulu ini kertasnya, whiteboardnya yang ini. Ini micro V bevel, saya gambarnya ke atas saja kali ya paman ya, sebelah sini. Saya mulai dari sini. Ini micro V bevel ya, seperti itu. Terus ini pisaunya ya, pisaunya itu biasanya neper seperti ini ya paman ya. Oke, seperti paman lihat, ini saya agak ke atas bikinnya ya. Maaf ya kalau gambarnya jelek. Ini yang kita sebut dengan micro V bevel yang ini ya paman ya. Oke, mikro ya, dia menyudut segitiga seperti itu. Oke, itu yang pertama. Tentu paman familiar dengan pisau ini, bukan hanya pisau butcher atau pisau pisau sembelih saja yang seperti itu. Maaf, saya ambil dulu contoh pisaunya. Pisau-pisau dapur juga banyak ya paman yang seperti itu. Misalkan pisau kayak Tramontina ya. Sebentar saya ambil contohnya ya paman ya. Maaf, ini contohnya ada di box ini, saya lupa ambilnya. Saya ambilin dulu ya paman. Nah, misal pisau seri Tramontina carving ini. Tramontina carving ini juga dia flat dari atas sampai ke bawah, taper. Terus dia ada mikronya di situ ya. Teman-teman tentu tahu dan sudah sering lihat ya pisau ini Tramontina. Ini satu lagi Victorinox. Ini kita sebut dengan V
V bevel. Mikro dia biasanya ukurannya 1 mili, 2 mili, 3 mili, atau ya 4 mili seperti itu. Oke, saya kasih judul dulu di atasnya ya Paman ya, macam-macam bevel ya. Ya, yang pertama kita tulis ini mikro V. Kenapa saya tulis mikro V? Karena selain V ya, bentuknya V, benar-benar V segitiga, dia juga bisa jadi konveks Paman, seperti yang saya jelaskan kemarin. Seperti ini saya gambarkan seperti ini ya. Dia agak konveks slightly seperti itu. Sengaja dikonvekin ya, bentuknya agak gelembung seperti itu. Nah, dia nggak terlalu nancap ya Paman ya. Artinya pisaunya sengaja dikonvekin. Kalau kita ambil garis tengah seperti itu, dia bentuknya agak rounded di sini dengan tujuan tertentu. Kita juga punya pisau seperti itu ya. Tapi tetap tajam di sininya, hanya sudutnya berbeda atau bentuk bevelnya itu berbeda ya Paman. Ini kita sebut dengan mikro konveks ya. Jadi dia bisa juga mikro itu konveks ya, seperti gambar yang kedua. Nggak harus dia V dengan tujuan tertentu. Yang 2 mili ini, 1 mili ini sengaja dikonveksin. Tapi intinya bentuknya seperti ini. Nah, ini pisau-pisau yang umum Paman pakai mungkin ya di rumah, baik itu pisau chef, pisau carving knife yang seperti pisau chef ini kita sebut carving knife juga ya, atau butcher knife seperti yang Paman punya. Jadi dia flat dari atas sampai ke bawah, terus ditambah sama micro bevel ya. Itu yang pertama. Terus sebentar, saya ambil kertas dulu Paman untuk membersihkan ini membersihkan spidolnya. Ini tampaknya spidolnya agak macet ya. Oke, tadi mikro konveks ya. Nah, seperti itu. Mikro konveks, mikro V, dan yang biasa kita pakai. Oke, itu yang pertama. Terus ada juga bevel-bevel yang konveks dari atas sampai ke bawah gitu. Umumnya kadang-kadang kalau di tempat kita dia nyebutnya flat ya Paman ya. Dia bentuknya misalkan saya gambarin dulu ya. Bentuknya itu seperti ini, dari atas sampai ke bawah seperti itu, terus langsung seperti ini. Tapi slightly ada pergerakan yang mengonvek menyudutnya untuk menemukan sudut di sini sampai ke sini ya. Ada gerakan cekungan atau gelembung seperti ini ya Paman. Ya. Jadi kalau digambarkan di tangan saya seperti ini bentuknya, dia nggak seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan convex edge ya, atau convex bevel. Saya kasih contoh pisaunya seperti ini. Pisau Jepang yang saya ini dia tipis ya, dari atasnya cuma berapa ya ini ya, 2 mili ya mungkin ya. Ke bawahnya ini dia sudah nipis, kemudian di bagian tengahnya sampai ke sini itu dia bentuknya agak ngerounded atau melengkung seperti ini. Dia tanpa micro bevel di sini, sehingga saya sebut dengan istilah konveks, dan banyakkan orang di luar juga sebutnya di situ istilahnya konveks. Walaupun ini 8 derajat, 10 derajat, 12 derajat, tetapi dia tetap membentuk garis asa yang seperti itu. Bidang ratanya yang tidak benar-benar flat ya, seperti itu dia kita sebut dengan konveks. Jadi ini pure konveks ya Paman. Bisa jadi atasnya flat dulu baru konveks ke bawah, atau dari atas sudah membentuk seperti itu, agak ngegelembung supaya matanya ketemu. Ini konveks ya Paman. Dia nggak ada mikronya kebetulan. Ini kita dalam kurungnya kita sebut dengan istilah zero. Jadi konveks tapi dia zero. Zero itu maksudnya dari atas sampai ke bawah dia gerindingannya tidak ada gerindingan lagi. Kalau yang ini nggak pure zero, ini ada gerindingan dari sini ke sini, dari sini ke sini baru konveks. Nah, yang zero itu yang kayak gini. Misalkan saya ambil contoh satu pisau saya, ini deh, misalnya pisau outdoor saya yang merek Valkniven ya. Ini dari atas sampai ke bawah dia zero, nggak ada gerindingan apa-apa di atas sini, jadi dia kelihatan seperti flat seperti itu. Oke. Nah, kalau yang ada gerindingan di atas seperti ini,
Grindingan itu grind ya kalau orang boleh sebutnya. Nah seperti ini, misalkan ini pisau outdoor saya juga, pisau merek Buck River Knife ya. Ini dari atas dia dibikin flat dulu. Sini kalau paman lihat ya, ini ada kayak semacam grindingan di atas, ini flat dulu, baru dia ke bawahnya agak nge-V, tapi V-nya itu bukan benar-benar V, dia nge-rounded juga seperti ngonvek ya paman ya. Jadi ini adalah yang ada grindingan atas, terus baru ke bawah ngonvek, likely seperti itu. Oke. Nah jadi konvek itu ada zero konvek, ada juga yang konveknya ada grindingannya ya paman ya. Oke, ini tadi nggak ada sarung, kita lanjutkan seperti ini. Nah jadi tadi ada micro V, ada mikro yang dikonvekin, ada juga konvek, ada yang konveknya flat dari atas, ada yang flat, ada yang ada grindingan atas dulu, baru ke bawahnya ngonvek ya. Itu dua jenis pisau yang sudah kita bahas tadi, mikro sama konvek. Nah di konvek ini juga umumnya seperti parang, misalkan paman-paman punya parang di rumah ya. Parang-parang di rumah kita itu kebanyakan bentuknya konveks ya paman. Oke, seperti ini, misal saya kasih contoh ya. Parang kita itu dari atas sampai ke bawah, sampai ketemu matanya itu biasanya nggak ada grindingan lagi. Jadi nggak ada sesuatu yang menyudut untuk menemukan matanya, atau disudutin di sini dulu, diratain di sini dulu, baru disudutin ke bawah, nggak ada. Di tinggi gitu, di rendah nggak ada. Jadi dia langsung dari atas sampai ke bawah. Nah untuk menemukan matanya itu tentu karena nggak ada penyudut, nggak ada segitiga atau nggak ada bevel, tentu dia akhirnya bertemunya dengan cara sedikit ngonvek seperti itu. Maka kita sebut dengan konvek. Kalau dia tidak ngonvek, kita bikin rata, benar-benar flat, otomatis bentuknya akan segitiga sekali dari atas sampai ke bawah, seperti pahat yang misalkan ada pahat yang dua belah gitu, kiri dan kanan bevelnya, dia akan menyudut seperti itu. Nyatanya kalau parang itu enggak, dia walaupun dia neper nipis di sini, itu lama-lama dia tetap bentuknya ngonvek, dia nggak pure flat. Kalau pure flat kan dari atas sampai ke bawah itu segitiga, jadi dia bentuknya slightly ngonvek. Maka parang, golok, terus pisau yang outdoor saya tunjukin tadi, itu kita sebut konvek. Nah seperti kapak juga, ini saya ambil ada kapak ya. Nah tapi ini kapak carving saya, buat saya mengukir, memahat ya. Ini pahat itu ketebalannya dari sini sampai ke sini, neper juga, ngecil juga, terus dibikin grindingan sebesar 1 cm sini. Terserah grindingannya ini mau ngonvek atau mau nancep. Cuma umumnya kalau untuk kayu biasanya orang-orang bikinnya agak konvek seperti ini, dia nggak nancep seperti ini. Jadi dari yang atas 1 cm ini sampai ke sini itu dia ngonvek. Jadi banyak sekali, mungkin kalau kita orang Indonesia ya umumnya ya, kita itu sangat familiar dengan convex edge, karena golok itu convex edge, baik itu high grind atau zero atau gimana, convex edge-nya, kapak itu convex, parang itu convex, dan banyak sekali alat-alat kita yang memang bentuknya convex edge. Seperti katana juga convex edge ya paman, walaupun ada yang ada grindingan atasnya seperti itu. Oke, itu udah beberapa yang umum ya, yang sering kita pakai. Tadi ada mikro dan ada convex, baik itu mikronya mikro V, mikro convex, sama convex baik yang zero maupun dia yang high grind convex. Ya paman, kita lanjutkan lagi. Ini baru 2 ya kita bahas ya. Sebentar, saya izin kopi dulu ya paman ya. Ini kopinya sudah dibuatin. Bismillah, biar santai kita ngobrolnya paman. Nah, penjelasan bevel seperti ini maka saya mau bikin videonya itu nanti akan sangat-sangat berpengaruh sama kegiatan asah kita. Lain bevel, nanti lain cara ngasahnya. Maka saya merasa ini penting dulu edukasinya tentang pisau. Karena jujur saja paman ya, mengasah itu sangat erat sekali sama anatomi pisau. Jadi kalau kita nggak paham tujuannya, anatomi pisaunya, apa yang mau dibentuk, ya itu kita bisa gagal dalam mengasah gitu. Nggak tahu arah seperti itu. Jadi mengenai bevel ini pun patut sekali dibahas ya paman. Oke, saya simpen dulu parangnya, bahaya ini tajam sekali. Tadi parang, kapak kita sudah omongin, konvek. Nah terus di dunia pisau-pisau seperti pisau sembeli atau pisau dapur juga ada yang dia
bentuknya seperti ini, Osman Avion ini. Osman Avion ini dia flat dari atas sampai ke bawah, sampai ke tengah gini, atau sampai ke seprapat mengarah ke bawah. Seprapat ke bawah itu dia bentuknya hollow ya paman. Hollow itu artinya ada cekungan seperti itu, ngehollow. Jadi kalau saya bentukin dengan tangan saya, dia nggak convex, nggak flat, tetapi dia ngehollow. Ngehollow itu bentuknya ada cekungan di sini, kayak seperti gini kalau kita gambarkan. Dan kebetulan dia yang Osman Avion ini dia hollow tapi ada mikronya di bawah ya untuk menemukan matanya, jadi dibikin sudut tajam sedikit. Saya gambarkan dengan spidol di sini ya. Hollow itu, waduh ini saya nggak jago gambar, ini saya ambil garis tengah dulu deh ya. Nah, hollow itu bentuknya agak cekung seperti itu ya paman ya. Dia ada cekungan intinya di antara segitiganya itu. Nah ini seperti ini. Baru ada matanya segitiga V-nya di sini. Kira-kira seperti itu ya paman ya. Nah, ini dia hollow. Jadi dia ada cekungan melengkung ke dalam, sebelah sini juga. Baru dia dibikin V kecil gitu untuk menemukan matanya biar dia jadi ketemu matanya ya, mata tajamnya. Sebentar paman. Jadi ini hollow plus mikro ya pamannya, kita sebutnya seperti itu. Oke, ini ada mikronya di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Yang kita asah tentu yang mikronya saja, seperti kita ngasah Osman Avion kemarin di review asanya dengan Subtone Rockstar 1000 ya kemarin ya. Nah, hollow ini juga kenapa ya orang bikinnya kayak macem-macem bentuknya. Ada yang hollow, ada yang flat, baru V, ada yang convex. Itu biasanya ya paman ya, ini penjelasannya. Itu biasanya nanti sesuai sama peruntukannya. Hollow sama flat hampir sama saja biasanya. Nah kalau sama sudutnya juga, karena apa? Ini akan pengaruh sama sudut-sudut asalnya. Misalkan kita mau sudut yang besar seperti parang gitu ya. Jadi kita nggak masalah bikinnya dia langsung convex di atas. Dan kedua, berdasarkan peruntukannya itu adalah berdasarkan ketangguhannya. Seperti kapak itu umumnya dia convex, karena convex itu membuat dinding-dinding support ke mata yang bagian ini itu sangat tebal ya paman ya. Jadi walaupun matanya ketemu tajamnya, support di belakang mata itu sangat tebal sehingga matanya itu menjadi tangguh seperti itu. Misalkan di kapak ini, jadi di belakang itu lebih berdaging dia sehingga dia tangguh untuk ngebacok kayu. Nah pisau-pisau iris mungkin bisa saja dibikin hollow. Selain dia lebih mudah nanti hanya dibikin V kecil saja, dia sudah sangat tajam rasanya sebagai slicer, karena nanti yang dihasilkan oleh hollow itu karena dia melengkung seperti ini, sudut di belakang mata itu, daging di belakang mata itu sangat tipis, jadi sehingga nanti membuat daya irisnya jadi lebih lebih superior seperti itu dibanding convex. Nah, kelebihan convex lagi untuk daya belah. Jadi kenapa kapak atau parang dibikinnya untuk convex? Karena justru memanfaatkan dagingnya yang di belakang ini, paman. Kalau tadi memanfaatkan daging di belakang ini ya, yang hollow ya, saya tulis dulu ini hollow ya di atasnya ya. Sebentar, ini kok jadi macet penanya ini ya. Jadi ini hollow ya, hollow. Ups, aduh salah injek paman ya. Ini hollow. Nah, daging di belakang mata ini akan membantu mengiris karena tipis, berasa melewati seperti itu dengan adanya cekungan dan tipis. Nah, daging di belakang convex ini membantu justru untuk membelah, untuk splitting. Jadi begitu mengiris, karena dagingnya tebal di belakang mata ini, dia convex. Begitu mengiris, benda yang diiris itu langsung terbelah. Seperti kita membelah kayu dengan kapak, dengan parang, atau beberapa pisau iris pun ada yang dimanfaatkan daya belahnya. Bahkan kadang-kadang orang di Jepang atau di bagian-bagian dunia lain itu mereka suka bereksperimen dengan
sebelah sini flat, sebelah sini bagian kita mengiris, misalkan kita right handed ya, tangan kanan, sebelah sini agak ngerounded, agak convex, supaya membuang bagian yang irisan sebelah sini, misalnya kita ngiris tomat itu dia terbuang dengan nggak terlalu menempel ke bilahnya, langsung terbuang dengan sendirinya, karena dengan adanya bentuknya yang convex ini, dinding ini itu ngebantu untuk membuang apa yang kita iris gitu ya, untuk daya belah ya. Jadi dipisahkan, daya iris dan daya belah itu sesuatu yang bisa dipisahkan, makanya nanti lahir berbagai macam bentuk bevel seperti ini. Oke ya, saya rasa itu cukup penjelasannya tentang tadi ya, hollow ya. Ada yang hollow, ada yang convex, ada yang mikro. Kenapa dibikin seperti ini? Tentu ada alasannya ya, Paman, berdasarkan dari pengalaman-pengalaman orang menggunakan pisau. Nah, tadi sudah kita jelaskan yang hollow, kita masukin dulu sarungnya. Nah, tadi saya menjelaskan ada yang sebelahnya flat, ada yang sebelahnya convex ya. Ada juga yang apa kayak gini misalkan. Sebelahnya ada gerindingan dari atas ke sini terus ditambah V, sebelah di sini benar-benar polos dari atas sampai ke bawah. Ini kita biasanya kita sebut apa ya? Kalau bahasa Indonesianya mungkin single bevel atau bevel sebelah ya Paman ya. Atau juga ini tapi dia sebelah sini flat, sebelah sini dia ada gerindingannya di sini flat, sampai ke sini dia ngebentuknya flat atau convex, baru ada gerindingan V lagi untuk memudahkan dalam mengasah. Ada juga yang mungkin bentuknya langsung seperti ini, semacam kiridasi ya, mana tadi saya udah ambil contohnya. Nah, ini kiridasi saya kebetulan yang kepalanya tumpul ya, yang nggak tajam. Dia ada gerindingan dari sini ke sini untuk bikin tajamnya, tapi bagian belakangnya langsung dari atas sampai ke sini. Nah, ini kita sebut dengan apa? Single bevel atau ya single bevel lah istilahnya ya Paman ya, biar nggak pusing nanti menjelaskannya seperti itu. Single bevel itu kalau saya gambarkan ke ke sini ya, misalkan ini saya ambil garis tengah pisau ya. Dia bisa jadi sebelah sininya yang ada bevel, baik itu V ya, baik itu dia nanti convex, terserah, baik itu di sininya ada V kecil lagi gitu, karena ini yang garis panjang pisaunya ya, saya ambil gambarnya ya. Ini saya sebut dengan single bevel. Oke Paman, kita tulis dulu single ya. Nah, seperti itu. Jadi ya ini sudah beberapa bilah jenis bevel yang saya tunjukkan kepada Paman, dan ingat ya, semua bevel itu biasanya dibikin ada peruntukannya ya Paman ya. Nah, single bevel ini juga sama, biasanya ada peruntukannya. Paman pernah bisa lihat pahat kan, pahat itu single bevel karena dia yang sebelahnya saja diflatkan, yang sebelahnya disudutkan. Maaf sebentar, saya ambil pahat-pahat saya ya Paman ya. Kebetulan saya punya banyak pahat juga di sini. Nah, ini apa pahat ya, misalkan ya, kita ambil contoh pahat deh yang lebar. Nah, pahat itu dia single bevel juga, di sininya flat, di sininya ada menyudut gitu sekitar 1 cm untuk menemukan matanya ya. Jadi pahat itu termasuk single bevel ya, seperti ini. Nah, ini pahat yang flat ya Paman ya. Saya juga punya jenis pahat yang lain ya, banyak pahat saya karena saya hobi bermain dengan kayu. Ini pahat yang bentuknya rounded ya. Ini dia sebelah juga bevelnya, sebelah sini sama yang ini, sama yang ini, sama. Nanti yang sebelah dalamnya itu biasanya dia flat, hanya bagian sininya saja. Nah, kalau Paman tahu sugu ya, misalkan sugu, kiridasi seperti ini. Kiridasi juga mana ya? Tadi saya sudah ambil contohnya kiridasi. Sebentar saya pindahin dulu ya. Kiridasi, nah seperti ini. Ini juga flat bevel ya Paman, bagian belakangnya half bevel ya, sebelah bevelnya. Yang ini flat, yang bagian ini ada bagian penyudutnya 1 cm yang bukan bikin dia untuk ketemu matanya dan jadi nancep ya Paman ya, seperti itu. Sama seperti ini, kiridasi lipat juga sama, dia setengah ya, single bevel, sebelah sini, sebelah sininya flat, sebelah sininya menyudut, seperti itu ya Paman ya. Kira-kira saja nanti kalau soal detailnya saya rasa nggak perlu ya, Paman-paman sudah dapat ini masalah tadi convex. Oke, kita lanjutkan sampai ke
single bevel. Single bevel pun nanti ada yang segitiga bener, nancep, ada yang bentuknya agak rounded seperti ngonvek, itu silakan nanti tergantung fungsi-fungsinya. Nah, yang single bevel ini kebanyakan juga dipakai di kayu, pekerjaan raut dan segala macam karena dia terbukti efektif seperti kiridasi, seperti pahat ya, seperti juga kana. Kalau paman tahu sugu itu apa sih kalau di bahasa Indonesianya apa ya, ketam. Ketam itu kan dia single bevel untuk menyerut kayu gitu, meratakan bidangnya supaya jadi rata. Itu dia single bevel ya. Jadi banyak macamnya, bisa juga di-apply ke pisau dapur seperti ini. Single bevel sebelah ya, sebelah sini tidak ada, sebelah sini flat. Nah, kita sampai di single bevel. Tadi kita sudah berbicara tentang micro-V, convex, baik itu convex, high ground convex, zero convex. Kita juga sudah berbicara pisau-pisau dapur tadi single bevel. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada lagi yang namanya pisau itu kalau di dunia internasional ya, pisau yang disebut dengan Scandi grind atau Scandi bevel. Apa sih yang dimaksud dengan Scandi bevel? Nah, ini kemarin-kemarin ya banyak juga saya sering beredar lihat orang-orang menyebutkan istilah Scandi bevel. Kebetulan saya punya banyak sekali ya paman pisau-pisau yang berbahan Scandi. Pisau raut saya umumnya ini, maaf ya, saya ambil di kotak ini. Saya keluarin dulu nih kotak biru ini yang paman sering lihat. Ini isinya juga sama. Ini pisau Scandi bevel semua, Scandi grind, karena dia cocok untuk kayu, untuk meraut ya paman ya. Macam-macam saya punya dari ukuran yang kecil ya, bahkan yang kecil-kecil sekali seperti di kotak sini ya. Nah, yang pisau-pisau seperti ini saya juga punya ya paman ya, kecil-kecil seperti ini. Ini semua Scandi. Scandi itu sebentar saya jelaskan ya. Ini seperti Morakniv yang raut juga dia Scandi grind. Pisau-pisau lainnya di sini di dalam box ini adalah Scandi grind semua. Oke, nanti saya bahas apa itu Scandi grind. Nah, Scandi grind itu ya paman ya, tidak semua pisau disebut Scandi grind walaupun bentuknya seperti Scandi grind, misalkan kayak gini gitu. Atau pisau dapur kita yang bermata tinggi seperti ini gitu. Kalau saya ulangi, tidak semua pisau kita sebut dengan Scandi grind ya. Saya kasih contoh dulu sebelum saya jelaskan ya. Ini pisau Morakniv ya, Morakniv. Jadi Scandi grind itu biasanya ya paman ya, dia flat di atasnya, terus sepertiga ke bawah dibikin bevel ya. Baik itu dia ada yang single juga ya. Nah, kalau Jepang lebih menerapkan single seperti kiridasi ini. Kalau di European ya, Eropa, mereka orang-orang Eropa ya, European, mereka sering pakai dua belah. Dua belah itu artinya dua-duanya menancap ke arah seperti ya mata chisel, mata kana, mata sugu ya, mata ketam, tapi dua belah seperti itu. Nah, kalau mudah dimengertinya adalah Scandi grind itu seperti mata ketam itu paman ya, mata pahat itu tapi dua belah. Kalau pahat sebelah, mata ketam itu sebelah, kalau mereka dua belah. Misalkan lebarnya segini, terus dari sepertiga ke bawah dibikin menyudut V tinggi sampai ke sini, yang sebelahnya juga dibikin V tinggi ya, ini disebut Scandi grind. Nah, sama ada yang istilahnya puko ya, itu umumnya mengacu dari daerah sana juga, dari Finlandia. Dia umumnya juga Scandi grind seperti ini, sepertiga ke bawah dia pasti flat. Dan ini umumnya kalau Scandi grind dia V-nya yang ini sampai ke bawah itu dia flat ya paman, karena biar mudah untuk menyerut kayu ya. Kalau convex dia justru cocok untuk ngebelah, kalau untuk serut-serut cocoknya dia agak V seperti ini. Nah, dari sini sebenarnya ini puko juga ya. Istilah Scandi grind itu hanya merujuk kepada pisau-pisau yang lahir atau hadir dan lahir dari daerah Skandinavia. Nah, pisau orang-orang sana itu dari Skandinavia, dari wilayah Norway, ya, Sweden atau Finland, itu memang mereka apa ya, pisaunya kebanyakan matanya seperti itu. Bahkan termasuk istilah puko itu. Puko itu sendiri sebenarnya artinya pisau ya. Kalau bahasa Finlandianya, kalau bahasa Swedianya mereka tidak pakai istilah puko, tapi kalau di Finlandia mereka sebutnya puko. Puko itu sendiri pisau, dan yang disebut pisau di mereka itu umumnya matanya tinggi seperti ini, seperti
Scandi Grind. Ya memang disebutnya Scandi Grind. Kalau pisau kita kan mata-matanya kecil seperti ini. Eropa yang the rest of Europe itu kan mereka kecil-kecil gini, flat, terus ditambah mikro. Kalau di daerah Swedia, Finlandia, Norway itu zaman dahulunya modelnya itu seperti Scandi Grind ini awalnya ya. Walaupun sekarang ya sudah ngeblend ya di dunia internasional. Ini pisau-pisau dapur dipakai juga sama orang Norway, orang Swedish, atau orang Finland. Mereka juga pakai pisau-pisau yang mikro ini. Cuma umumnya zaman dahulu disebutnya Scandi Grind. Itu pisau-pisau yang mereka pakai itu grindingnya bentuknya seperti ini, seperti Mora. Kalau paman punya pisau-pisau Mora Kniv ya, ini seri klasik. Kalau paman punya yang basic atau yang kayak Garber gini juga, paman punya pisau-pisau Mora misalkan seri apa aja, pasti paman tahu itu yang disebut dengan Scandi Grind ya. Jadi istilah Scandi Grind itu hanya mengacu kepada pisau-pisau yang memang aslinya dari daerah sana ya. Dan umumnya orang sana itu pekerja kayu. Jadi walaupun nanti pada kenyataannya pisau ini multifungsi, dipakai untuk iris juga, untuk masak, untuk segala macam, tapi nyatanya memang grinding seperti ini sangat cocok untuk kayu. Dia akan berasa sangat nancep di dalam kayu. Seperti sugu itu kan nancep, pahat itu juga enak buat kayu. Makanya yang seperti ini tuh sangat cocok di kayu. Mereka identik dengan pekerjaan sehari-hari menggunakan kayu ya, meraut, membuat apa saja material untuk rumah, kursi, meja, mereka bikin sendiri, sehingga mata seperti ini tuh populer untuk pekerjaan sehari-hari mereka ya. Ya Mora Kniv lah kalau paman lihat ya, atau puku-puku yang dari Sweden, dari Finland ya, atau macam-macam seperti itu. Nah, kita sudah sampai ke Scandi Grind. Saya coba gambarkan tadi mana tadi pulpennya sebentar. Scandi Grind itu ya seperti ini saya gambarkan. Umumnya di sininya flat ya, dari atas sampai ke bawah. Di sininya 3/4-nya ya, 1/4 ya ke bawah gitu, dia flat. Jadi besar ya ini ya, bukan mikro seperti itu. Misalnya umumnya ini 1 cm seperti itu. Ini kita sebut dengan Scandi Grind. Nah, kenapa tidak semua pisau harus disebut dengan Scandi Grind? Ya kalau dia tidak mengacu kepada lahir atau dari daerah Skandinavia, walaupun bentuknya menyerupai ya paman. Karena umumnya nanti bentuk itu akan berkaitan sama apa ya, jatuhnya fungsi, estetika, dan lain-lain. Karena banyak juga pisau yang memang bentuknya seperti Scandi Grind, tapi itu nggak mengikuti pakemnya Scandi Grind ya paman ya. Karena orang-orang sana juga ada pakem dalam membuat Scandi Grindnya. Misalnya pisau dapur gitu ya kan, kita bikin gagangnya bentuknya seperti ini, terus kita bikin dia flat di sini, terus kita bikin matanya tinggi, kita sebut dengan Scandi Grind. Itu nggak cocok. Bukannya nggak cocok, karena pakemnya keluar dari mereka. Karena mereka umumnya pisau-pisau mereka juga ada pakemnya seperti ini. Tapi nggak saya jelasin lebih lanjut ya tentang pakem. Ya seperti ini bentuknya, handle-nya barrel, terus dia nggak ada guard. Kalau dipikir-pikir orang awam nanya, itu aman nggak paman pisaunya? Bahaya ya dipegang di sini, nanti bisa nancap ke tangan. Terus dia kecil biasanya seperti itu. Nah, ada juga sih yang lebar segala macam. Cuma intinya dia ada pakemnya kalau pisau yang lahir di sana. Karena peruntukan mereka itu berbeda untuk kita. Jadi kalau kita tidak ikut pakemnya juga dia tidak bisa disebut dengan Scandi Grind. Nah, itu makanya saya persempit bahwa kalau kita bicara Scandi Grind itu hanya merujuk kepada pisau-pisau yang lahir dari daerah sana ya. Seperti Puko, seperti merek-merek Mora atau non merek tapi dengan kegunaan, dengan pakem ya, bentuk handle, bentuk shape lain-lainnya seperti mereka. Ya baru itu kita sebut dengan Scandi Grind. Oke paman, ini tadi macam-macam bevel saya sudah jelaskan ya. Mulai dari pisau dapur, pisau assembly ya. Ada pisau dapur yang V, pisau dapur yang begini flat. Nah, sudah ada yang setengah bevel tadi, sudah ada yang convex, high grand convex, sudah yang bevel setengah ya atau single bevel, sudah juga yang Scandi Grind. Nah, di sini juga ada hal yang penting yang pengen saya sampaikan ya. Kemarin-kemarin banyak yang telepon saya bilang kayak gini, paman ngasah pisau flat dong. Pisau flat. Saya tanya, pisau flatnya itu yang mana? Pisau assembly paman, yang seperti golok itu. Oh kalau golok saya bilang nggak flat, karena golok itu dia ngonvex. Walaupun dia golok assembly setipis-tipisnya, dia pasti untuk menemukan mata tanpa ada membuat sudut itu dia ngonvex. Wah, menurut saya itu namanya flat paman, karena saya tahu dari lingkungan saya semuanya menyebutnya itu flat ya. Ya nggak masalah, itu cuma istilah yang kita pakai saja mungkin berbeda. Kalau bagi saya itu bukan flat, itu namanya
tetap ngonvek seperti katana, cuma ya dari atas. Cuma bedanya apa ya? Ketebalan, baik dia tebal atau tipis ya. Mau dia tebal menemukan matanya itu, mau dia tipis seperti pisau-pisau kita yang golok sembeli dan pisau-pisau tipis itu yang di zero itu bagi saya itu nggak flat. Tebal atau tipis, kalau dia tidak ada yang sesuatu yang menyudut, dia tidak flat. Nah, karena nanti kalau kita berbicara flat itu seperti kita ngasah skendi kalau bagi saya gitu, ngasah cup, ngasah pahat, yang flat sebelahnya atau yang dari sini ke sininya flat gitu. Nah, kalau di mata pisau kita yang kayak golok parang itu kan dia ada cembungan di sini, jadi nggak flat. Nah, ini bukan menjadi sebuah perdebatan, hanya saja kita menggunakan istilah yang berbeda mungkin ya Pak Man ya. Gini nih, saya gambarin misalkan. Oke. Nah, nanti kalau pertanyaannya misalkan kepada saya adalah Paman bikin tutorial ngasah flat bevel. Flat bevel itu bagi saya ya pahat, ya skendi ini karena dia dari sini ke sininya flat. Kita tidak berbicara dari atas kepada bidang yang flat gitu. Baik dia kecil atau besar itu flat. Bidangnya yang akan kita asah yang kena batunya. Terus seperti kiridasi ini, seperti kana, sugu dan lain-lain itu mengasah flat ya. Karena saya ngikutin terminologi orang-orang di luar sana. Karena kalau kita berbicara flat seperti kiridasi ini ngasah flat bevel sebelahnya ya, apalagi sebelahnya seperti ini nggak ada ini flat bevel. Kalau kita ngasah pisau seperti ini, dia yang ada, walaupun ini tipis ya, ini sudutnya mungkin cuma 10 derajat apa gitu, tipis sekali, ini tetap disebut convex Paman, bukan pisau flat. Iya flat, tapi bahasanya berbeda. Mungkin kalau Paman nyebutnya flat, kalau mereka nyebutnya zero. Jadi dia zero gerindingan dari atas sampai ke bawah. Tapi kenyataannya tidak pure flat ya Paman, tetap ada pergerakan yang namanya convex di sini. Jadi seringkali saya temukan permasalahannya itu dan saya kasih jawabannya seperti itu pada bingung gitu ya kan, karena selama ini mendengarkan kalau pisau sembeli atau golok sembeli yang dibikin dari atas sampai ke bawah langsung seperti ini tuh mereka sebut flat. Bagi saya itu bukan mengasah flat, itu menggunakan teknik asah, namanya teknik asah convex nanti, bukan teknik asah flat, karena itu akan terpisahkan nanti teknik asah flat sama teknik asah convex. Dan di dunia internasional pun yang saya join ya, saya join di grup asah, saya baca, saya bilang itu mereka nyebutnya menggunakan teknik asah convex. H itu kalau nanti Paman tahu atau mengikuti mereka yang mana yang disebut teknik asah membuat menjadi flat itu, Paman tahu bahwa yang disebut flat itu nanti yang skendi, yang cup, yang pahat, atau yang kiridasi, atau yang flat-flat lainnya ya. Kalau golok maupun dia tebal atau tipis, atau pisau-pisau sembeli kita yang nggak ada gerindingnya dari atas sampai ke bawah, nggak ada V-nya juga, itu tidak disebut flat, itu tetap disebut convex. Karena setinggi-tingginya setipis-tipisnya pisau itu Paman seperti ini ya. Saya gambar ya, saya ambil bidang yang ini ya, karena bidang yang ini sudah full ya. Di sini terlalu sempit seperti inilah. Nanti saya akan coba gambarin besar. Misalnya ini garis tengah sebuah pisau ya. Misalnya kita bikin golok nih. Ini bagian atas ya Paman. Ini nanti bagian spine ya, bagian yang atas ini ya. Oke. Ini kalau kita bikin flat sebuah golok, misalnya lebarnya 5 cm, dari atas sampai ketemu bawah ya jadinya segitiga kalau dia benar-benar flat ya Paman ya, benar-benar segitiga. Tapi nyatanya tidak. Paman pernah lihat emang golok segitiga gitu nancap gitu? Enggak kan? Ya enggak. Nyatanya nanti akan ada pergerakan slightly convex, baik di sini saja gitu sedikit gitu ya, slightly agak convex supaya ketemu matanya, atau dari atas atau dari tengah seperti ini dia sudah terjadi pergerakan yang agak sedikit convex supaya bisa ketemu matanya nanti pelan-pelan bertahap sampai ke bawah seperti itu. Bayangkan kalau golok yang Paman punya itu, golok sembeli atau pisau sembeli itu, dia benar-benar flat. Ketemu langsung dari atas 3 mili, misalnya 4 mili atau 5 mili ya, taruhlah pisau sembeli ya, paling ya 2,5 gitu, 3 dari atas so, sampai ke bawah benar-benar tanpa ada pergerakan yang agak sedikit convex yang dengan sehingga Paman berani nyebutnya dengan istilah flat. Berarti nanti bentuknya benar-benar kayak taper gitu, segitiga dari atas sampai ke bawah. Enggak.
karena nyatanya itu ada pergerakan konveknya. Nah, baik di sini nanti baru ngonvek ya kan, ada pergerakan slightly konvek di sini, atau dari sini udah ngonvek, atau dari atas sampai ke bawah seperti parang gitu, dia udah ngonvek gitu dari atas sampai ke bawah seperti itu. Kira-kira penjelasannya seperti itu ya Paman. Jadi kita pakai istilah yang berbeda saja ya, tapi saya manut aja kalau Paman bilang itu ngasah flat, itu maksudnya adalah ngasah sesuatu yang zero grind dari atas sampai ke bawah, seperti golok sembli, seperti golok, seperti parang, itu Paman sebut flat. Tapi kalau saya pribadi, saya menganut bahwa itu bukan disebut flat, itu ngasah konvek namanya Paman ya. Nah, karena apa? Dia nggak flat. Contohnya kenapa dia juga nggak flat? Kalau Paman ambil batu asa ya, Paman baringin ini golok sembeli Paman itu yang tipis ya, walaupun sudutnya 8 derajat, 10 derajat, 12 derajat terserah, terus nggak ada grindingan lagi dari atas sampai ke bawah, nggak ada V-nya ya, nancep ya, ngasah flat gitu kata Paman ya. Paman ambil, tempelin. Kalau Paman mau ngukurin dia flat atau enggak kan itu Paman ambil aja punggung yang bagian belakang ini, spine ini. Paman tempelin bener-bener spine ini ke batu. Terus Paman lihat ini matanya ngangkat atau enggak? Ngangkat matanya, berarti dia nggak flat dong, di batu aja dia masih ngangkat, berarti ada bentuk sudut yang sedikit seperti itu sehingga bisa ketemu matanya ya, berarti itu ngonvek Paman. Ada sudut yang tidak konsisten di bawah itu ya, memang tidak sengaja dikonsistenkan supaya ketemu matanya itu. Karena kalau dikonsistenkan dia akan jadi mikro bentuknya, menjadi sesuatu yang sifatnya benar-benar menyudut seperti itu ya. Jadi itu kalau dalam kamus saya itu namanya ngasah konvek, bukan ngasah flat ya. Oke, tapi kita akan bahas masalah ini nanti di video-video selanjutnya ya Paman ya, insya Allah. Jadi ini alhamdulillah Paman, saya rasa videonya sampai di sini dulu ya. Ini kebetulan hari juga sudah gelap, ini mau hujan, sudah jam 5 ya, sudah cukup panjang video saya ya. Alhamdulillah ya, saya sudah menjelaskan tentang mikrofi ya, yang tadinya flat dari sini, dari punggung ya, bagian bawah ini bagian punggung ya, bagian spine. Saya jelasin di sini, ini bagian punggung ya. Mana sini, maaf ya, apa namanya, spidolnya agak macet. Ini bagian punggung semua, dia taper ke depan, taper ke bawah, terus ada V-nya. V-nya ini bisa mikro ya bentuknya. Mikro itu berarti dia hanya mengacu kepada cuma beberapa mili, nggak dari atas ya. Nggak 1 cm, nggak 2 cm seperti Scandi 1 cm, misalnya seperti pahat 1 cm, itu bukan mikro lagi. Terus mikronya bisa V, bisa konvek. Terus tadi kita juga sudah ngebahas konvek, baik dia konvek high ground mulai dari sini, atau konvek full dari atas seperti parang atau golok, seperti pisau-pisau sembli. Ada juga yang hollow ground ditambah V seperti ini, ada juga yang single ya, sebelah saja. Sebelah juga bisa flat, bisa konvek. Ada juga yang Scandi grind ya, yang seperempat ke bawahnya ke matanya nanti kira-kira 1 cm di sini ya, itu ngebentuk dia flat. Kalau Scandi pasti flat ya biasanya, kecuali ada beberapa yang memang misalkan seperti ini Scandi tapi sengaja di celembungin sedikit biar lebih tangguh untuk kegiatan outdoor, sehingga kita sebutnya ini Scandi fake ya, Scandi tapi ngonvek seperti itu. Ya, kita juga sudah berbicara tentang Scandi grind ya. Kira-kira saya cuma mau ngebahas itu ya Paman hari ini, nggak banyak lagi yang akan saya bahas. Nah, yang ini itu kenapa harus dibahas? Karena jujur saja Paman ya, ini saya taruh di sini dulu. Ini akan jelas-jelas berpengaruh kepada teknik asa yang kita gunakan. Misalkan gini, orang banyak yang nanya sama saya, Paman ngasah pisau ini dong, pisau ini dong, pisau ini dong, pisau ini dong. Nah itu tekniknya berbeda-beda ya Paman, dia nggak sama. Jadi secara spesifik kayak saya buka kelas asa pun, saya bikin kelas asa ngasah konvek, kelas asa ngasah Scandi, atau kelas asa ngasah mikro seperti itu. Karena apa? Teknik yang digunakan itu akan berbeda. Dan batu asah pun nanti kalau kita berbicara spesifik lebih dalamnya nih Paman ya, saya kasih sedikit cerita ya. Ada yang nanya, Paman batu asah apa favoritnya? Saya tanya, ngasah pisau apa? Bevel yang seperti apa gitu. Karena jujur saja Paman, itu akan terjadi perbedaan nanti favoritnya. Untuk ngasah Scandi grind saya cocoknya batu asa yang karakternya seperti ini. Untuk ngasah pisau cukur saya cocoknya seperti ini. Untuk ngasah pisau V saya cocoknya seperti ini ya. Wide bevel, single bevel, micro bevel, itu akan berbeda batu asanya. Jadi yang kayak gini ini, baik tentang bevel, baik tentang ini, itu akan erat kaitannya sama kegiatan kita mengasah. Nah, kalau Paman punya banyak pisau ya, misalkan seperti saya ini punya banyak pisau ya, ini
belum semua pisau saya ya paman ya, ini saya ambil hanya untuk contoh saja. Jadi dari pengalaman saya mengasah berbagai macam jenis bevel ya dari situ juga sebenarnya saya belajar tentang asah. Jadi setelah saya ngasah kapak, ngasah pahat, ngasah kiridasi, ngasah pisau dapur, ngasah pisau sembli, ngasah pisau raut, ngasah parang, ngasah macam-macam, itu saya punya dapat pengalaman yang berbeda. Jadi saya juga mengencourage paman-paman di rumah ya, memberanikan diri itu untuk belajar mengasah berbagai macam bevel. Nanti paman akan ilmunya menjadi lebih luas, lebih lebar, mindsetnya, perspektifnya tentang asah itu luas sekali paman ya, bukan hanya sekedar membuat tajam. Saya berkali-kali ngomong ngasah itu bukan hanya sekedar membuat tajam. Membuat tajam itu sangat mudah, tapi mengasah itu jauh lebih luas daripada itu. Nanti dengan mengasah macam-macam, paman dapat feel-nya, paman dapat rasanya, paman bisa menyimpulkan sendiri. Oh, kalau ngasah kapak itu gimana ya nemuin matanya, atau gimana ya supaya ngindarin baret bagian punggungnya, atau gimana ya ngasah kiridasi yang flat single, oh gimana ya nanti gimana ya, itu akan menemukan sensasi dan ilmu-ilmu yang berbeda. Nah, maka saya rasa juga ini saya penting untuk memberanikan paman-paman di rumah untuk silakan anything gitu ya, sharp tools yang paman-paman punya di rumah, gunting, pahat, semua silakan paman asah gitu. Paman rasakan nanti, dan insya Allah nanti dari kegiatan itu juga paman dapat pembelajaran tentang asah. Termasuk saya sendiri ya paman ya. Dulu belajar asah ya semerawut aja segala macam, lama-lama pisau saya berkembang, saya punya pisau kayu, saya punya pahat, saya punya macam-macam, saya punya kapak, saya punya parang, pisau dapur saya asah, pisau istri saya asah, pisau ini saya asah, pisau ini saya asah, lama-lama dari situ ilmu saya juga berkembang. Ya oke paman ya, tanpa panjang lebar ya, insya Allah nanti kita lanjutkan dengan video-video asah dan teori-teori atau praktik asah selanjutnya ya paman ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada kata-kata dari saya ya yang kurang berkenan di hati paman selama saya mereview atau bercerita itu tanpa bermaksud saya tidak sedikit pun menyinggung siapa-siapa, karena ini murni bercerita tentang apa yang saya alamin. Terus baik itu melalui cerita teman-teman yang bertanya kepada saya, bang kenapa begini, bang kenapa ada yang bilang begini, bang kenapa bilang gini. Nah, saya mencoba untuk menjawab itu semua, dan saya jawab dengan apa adanya ya paman ya. Jadi jujur kalau ada kesalahan dalam saya berucap atau kata-kata saya yang seperti apa atau kekurangan saya dalam mereview ini, saya minta maaf ya paman ya. Ya, terima kasih paman ya. Selama ini juga udah support channel saya, sudah nonton terus video-video asah. Terima kasih banyak sudah menyimak, dan insya Allah nanti kita ketemu lagi paman, masih bersama saya Paman Asabillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini paman ya, gambarnya ya, maaf gambarnya agak jelek, saya nggak jago gambar paman. Macam-macam bevel ya, seperti itu kira-kira penampakannya ya paman ya. Nah, oke, kita bungkus.